Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kampung Inggris Rafflesia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang tes TOEFL. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan apa itu tes TOEFL ya. Tes TOEFL adalah salah satu English Proficiency Test atau tes kemampuan berbahasa Inggris yang digunakan di banyak negara untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami bahasa Inggris, salah satunya di Indonesia. Tes TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language yang terdiri dari 3 bagian. Pertama ada listening, kedua ada structure and written expression, dan yang ketiga ada reading comprehension. Topik-topik yang disajikan sebagai materi dalam tes TOEFL biasanya itu informatif dan topiknya itu biasanya ada tentang ilmu pengetahuan, sejarah, seni, ataupun sosial. Nah, dalam mengerjakan tes TOEFL ini, mungkin teman-teman bertanya, ada nggak sih tip dan trik ya yang bisa dikerjakan atau bisa kita terapkan ketika mau mengerjakan tes TOEFL? Sebenarnya kalau untuk trik dan tips itu mungkin tidak sama ya untuk setiap orang, tapi ada beberapa yang bisa teman-teman terapkan, terutama untuk soal reading comprehension. Kenapa? Karena reading comprehension itu teksnya panjang, dan biasanya untuk reading comprehension itu satu teks panjang bisa digunakan untuk beberapa soal, misalnya 2, 5, atau bahkan 10. Nah, yang pertama biasanya itu kita dianjurkan untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu. Jadi karena tes TOEFL itu kan ada waktunya ya, jadi terbatas dan biasanya tidak sampai 1 menit untuk satu soal. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama-tama baca pertanyaannya terlebih dahulu, baru kita melihat teksnya. Jadi kita bisa samakan pertanyaan ataupun pilihan gandanya dengan tulisan yang ada di dalam teks tersebut. Setelah itu kita juga bisa gunakan teknik skimming dan scanning, yaitu skimming adalah untuk baca cepat ya, dan scanning itu cara kita mencari informasi sesuai dengan pertanyaan, jadi langsung disamakan. Lalu bisa juga kita memperhatikan ide utama dan struktur teks yang ada di teks yang diberikan sebagai pertanyaan. Setelah itu, setelah kita bisa juga fokus pada kata kunci yang ada di soal. Jadi kita bisa samakan ada tidak ya kata yang sama di soal dan di teks yang diberikan. Setelah itu tentu saja kita harus tetap memperkaya kosakata yang kita miliki. Nah, dalam video ini kita akan bahas 10 soal TOEFL dan akan dibagi ke dalam 3 video ya, karena kalau dibahas sekaligus itu takutnya terlalu panjang. Baiklah, di sini kita lihat ada soal teks ya tentang Amazon Rainforest. Jadi di sini ada 4 paragraf, dan kebetulan ini satu teks itu untuk 10 soal. Nah, kita akan bahas 3 dulu terlebih dahulu. Ini kita masuk ke soal pertama. Yang pertama itu ada what percentage of the world's oxygen is produced by the Amazon rainforest. Ini kalau misalnya teman-teman tidak tahu sama sekali apa ya artinya, kita bisa cari per kata di teks. Ada dari misalnya percentage. Oh, ada percentage. Terus ada world's oxygen. Kita cari kata kunci world's oxygen. Ada di line kedua. Terus ada produced, ada ya di sini di line kedua, dan ada the Amazon rainforest itu ada di line pertama. Berarti kita lihat ada tidak angka yang tertera di kalimat-kalimat tersebut. Nah, ternyata ada, yaitu 20% atau 20%. Jadi jawabannya itu kita bisa pastikan jawaban yang benar adalah B, 20%. Jadi kita tidak perlu, seperti yang sudah dilihat, kita tidak perlu membaca dulu ya. Kita tinggal samakan kata kuncinya ada atau tidak di teks yang diberikan.
Lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, how many countries does the Amazon rainforest span? Nah, seperti tadi ya, kita pakai teknik skimming. Itu kita cari apakah di teks itu ada kata-kata yang sama dengan yang tertulis di soal. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, itu kita bisa cari satu per satu. Pertama, countries dulu. Kalau how many itu kan artinya ada berapa atau berapa banyak, gitu ya. Jadi kita cari kata countries, apakah ada di teks? Oh, ada ya di sini di baris kedua atau line kedua itu ada countries di sini. Oke, ketemu ya satu. Countries ini dari kata country yang artinya negara. Lalu kita cari kata di Amazon rainforest, apakah ada? Oke, ternyata ada ya di baris pertama di Amazon rainforest. Oke, semua sudah ketemu. Terus kita cari lagi span. Apakah ada kata span di teks soalnya? Oh, ternyata ada. Ada di baris kedua ya, ada span, tapi ini bentuknya verb ing, jadi spanning. Oke, karena semua kata sudah ketemu, karena di sini soalnya menanyakan how many, biasanya kalau soal how many berarti dia minta jumlah atau angka. Kita cari di kata-kata yang tadi, apakah ada tertera angka. Nah, biasanya ketika kita mencari soal seperti ini, itu kita tidak usah jauh-jauh. Artinya paling kita mundur satu kalimat atau maju satu kalimat. Nah, kebetulan ini ada dalam satu kalimat spanning dan countries, dan ada angka di sini ternyata ya, ada 9 atau 9. Nah, kita lihat di jawabannya apakah ada pilihan 9, dan ternyata ada. Berarti jawabannya sudah bisa kita pastikan, jawabannya yang benar adalah C, 9. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu pertanyaannya adalah, what is a major driver of deforestation mentioned in the text? Kita lihat seperti tadi sama, apakah ada kata-kata yang sama dengan soal dan ada tertulis di teks soalnya. Mari kita lihat what is ini artinya apakah atau apa. Major driver, kita cari sini ya, ada major driver atau tidak. Major driver, oh tidak ada ternyata. Kita cari lagi, ada deforestation. Apakah ada deforestation di sini? Oh, ada di sini ya, ada deforestation di line keempat atau baris keempat. Kita cari lagi. Oh, ternyata ada ya di sini driver, tapi di sini berubah menjadi driven. Ini biasanya dari kata aktif atau kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif, driven. Dari menjadi di, misalnya memegang menjadi dipegang. Nah, kebetulan ini dari driver menjadi driven. Oke, berarti ada ya. Nah, kita cari di sini ya, apa saja yang dimention atau disebutkan yang berkaitan dengan deforestation. Kita lihat di sini ada kata logging, agriculture, dan infrastructure development. Lalu kita lihat di pilihan jawabannya, apakah ada yang sama. Ini misalnya yang A, pilihan urbanization, apakah ada di sini? Oh, tidak ya. Lalu ada tourism, itu juga tidak ada. Ada infrastructure development, ada, kita keep dulu ya. Lalu ada mining, oh tidak ada sini. Berarti jawabannya yang ada adalah infrastructure development. Oke, untuk video hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa.